namanya sate jando. Iya. Nah itu sate jando. Barulah yang ada di sebelah kiri, ini dia yang disebut sebagai gedung sate. Gedung sate yang ada di sebelah kiri ini memiliki penangkal petir. Di atasnya ada penangkal petir yang mirip kayak tusuk sate. Gedung sate ini sekarang menjadi tempat kerjanya Bapak Dedi. Betul sekali. Penangkalannya Pak Dedi sekarang sedang mencari anak-anak yang sering menangis, sering ngamuk, gak mau makan, gak mau mandi, dan juga anak-anak yang sering main HP. Katanya bagi anak-anak yang seperti itu mau dibawa sama Pak Dedi, setuju gak Bu? Setuju. Jangan ya. Jangan sering nangis dan sering main HP, jangan. Nah, kalau yang ada di sebelah kanan, ini dia kawasan yang disebut sebagai lapangan Gasibu. Lapangan Gasibu ini lapangan olahraga yang cukup terkenal di Bandung. Di mana kawasan Gasibu yang ada di sebelah kanan ini merupakan kawasan yang terkenal sebagai tempat lari atau running track. Barulah dari lapangan Gasibu, sekarang kita memasuki kawasan yang bernama kawasan Pasupati. Beliau dulu pernah terjadi peristiwa artis berpulang tahun 90-an. Siapa nama artisnya? Betul, Dika Ardila. Ibu pada apa ya? Terlihat Bu dari usia. Ya sama dong ya. Beda jauh lah Bu, kita kanan aja. Iya, nah ini kita lagi ada di kawasan Jalan Riau atau RE Marta Dinata. Kawasan yang terkenal sebagai pulangnya Ratu dan juga nanti kita akan memasuki kawasan jalan yang bernama Jalan Merdeka. Nah di sini di kawasan Jalan Merdeka kita akan melewati tempat yang berbahaya bagi ibu-ibu, yaitu salah satu mall tertua di Bandung yang bernama BIP Bandung Indah Plaza. Oke, nanti kita akan lewat dulu ke BIP di depan di kawasan Jalan Merdeka. Uniknya, nama Jalan Merdeka ini sudah ada sebelum adanya kemerdekaan. Nah ini disebut sebagai Jalan Merdeka dulu karena di sini ada sebuah pabrik yang dimerdekakan pajaknya yang disebut sebagai Merdekalio. Kita akan melewati tempat yang berbahaya bagi ibu-ibu yang tadi saya sebutkan, Bandung Indah Plaza. Lokasinya ada di sebelah kiri. Hati-hati kalau ibu turun di sini ya Pak. Ini adalah salah satu mall tertua di Bandung. Bagi yang dulunya besar di Bandung kayaknya udah tahu. Kalau pulang sekolah biasanya naik angkot Serang-Serang, turunnya di sini, nongkrongnya di Mall BIP. Nah, betul. Yang mengalami hal seperti itu kayaknya kelihatan ibu kita umurnya ya. Iya, betul. Sekolah tuh, kawasan BIP juga salah satu tempat hits terkenal dari zaman dulu hingga sekarang. Lalu di sebelah kanan, adik-adik, ini dia Taman Balai Kota. Taman Ini dia Taman Balai Kota. Taman Balai Kota ini sekarang dipimpin oleh Bapak Muhammad Farhan. Beliau adalah artis waktu 90-an. Ibu-ibu apa Pak? Apa dong? Iya.
Nah, ini kawasan yang terkenal disebut sebagai kawasan Taman Balai Kota. Dan di sini juga di kawasan Taman Balai Kota kita akan bertemu dengan sekolah-sekolah Belanda yang terkenal. Yang pertama di sebelah kiri ada Santa Angela. Sekolah Santa Angela yang ada di sebelah kiri ini sudah ada dari tahun 1906. Di sini juga dulu didirikan sekolah rakyat yang bernama SR. Ada di sebelah kiri namanya Sekolah Rakyat Banjarsari yang sekarang berubah menjadi SDN. Ada juga sekolah perguruan tinggi yang bernama IKIP. Ada di sebelah kiri sekarang berubah menjadi Polrestabes Kota Bandung. Dan IKIP-nya akhirnya dipindahkan ke kawasan Jalan Setiabudi namanya UPI. Dan juga di sebelah kiri bisa dilihat ada bangunan Bank Indonesia, di mana bangunan Bank Indonesia ini sudah ada dari tahun 1917. Nah ini ya, bangunan yang ada di sebelah kiri ini dulunya bernama The Javas Bank, tapi sekarang The Javas Bank ini diambil alih oleh Bank Indonesia. Nah, Bank Indonesia Jawa Barat yang ada di sebelah kiri ini memiliki fasilitas yang terkenal, salah satunya adalah fasilitas perpustakaan terbesar. Dan juga nanti di depan kita akan masuk di kawasan yang bernama kawasan Jalan Braga. Nah, ini dia. Kita akan memasuki kawasan jalan yang terkenal bernama Jalan Braga. Kita juga ada shelter bandros di sini. Jadi kalau mau naik bandros, selain dari kawasan Museum Geologi, bisa juga dari kawasan Jalan Braga. Nah ini shelter bandros Jalan Braga ada di sebelah kiri. Nah ini ya. Kenapa nama jalannya disebut Braga? Nama Braga diambil dari bahasa Sunda. Braga artinya laba-raga atau berlenggak, lengkong. Karena dulu kawasan Jalan Braga adalah tempat flexing bagi orang Belanda. Orang Belanda yang dulu punya kendaraan mewah, mereka akan berlenggak-lenggok di jalan tersebut, disebutlah Braga. Kalau sekarang kita lagi ada di kawasan jalan yang bernama Piade. Jalan yang kita lewati ini terkenal karena ini adalah tempat lokasi syuting filmnya Preman Pensiun. Hati-hati kalau lewat ke sini nanti bertemu dengan tukang copet yang bernama Saib. Itu ada dalam karakter film Preman Pensiun. Kalau bertemu dengan Saib pilihannya ada dua, jadi karyawan atau jadi korban. Nanti disuruh ikut gabung katanya sama karyawannya Saib. Syaratnya cuma dua bu, satu pengangguran, dua lemah iman katanya. Gitu ya. Nah sekarang kita memasuki lagi kawasan jalan yang disebut sebagai Jalan Masuk Kencana, di mana yang ada di sebelah kanan ini adalah fasilitas-fasilitas yang ada di Taman Balai Kota. Bisa dilihat sebelah kanan ada kebun binatang kecil, ada taman badak, taman ikan, taman cinta, dan bagian belakangnya ini dia Taman Labirin. Taman Balai Kota ini dulunya adalah kawasan yang disebut sebagai Kebon Raja, karena hanya anak para petinggi saja yang boleh bermain di sekitar kawasan Kebon Raja. Nah ini ya, ada di sebelah kanan. Lanjut, di sini juga ada fasilitas kolam renang gratis khusus anak-anak. Yang belum tahu kalau ternyata di sini ada kolam gratis, silakan lihat ke arah kanan. Ada kolam renang di sebelah kanan, ada bu. Airnya ada. Nah, silahkan yang mau renang di sana, tapi khusus anak. Dewasa nggak boleh renang di sana. Kenapa? Karena kalau
kalau dewasa renang di sana nanti viral, gak ada ruang ganti soalnya. Dan di sebelah kiri ini dia yang disebut sebagai kawasan rumah makan yang terkenal, tempat sarapan viral yang bernama Rumah Helena. Dadah. Dadah. Di video ini kita nih asik, hidup paparazzi. Terus sebelah kanan juga ini ada sup burlok, olahan makanan sup yang lagi viral di Bandung karena katanya olahan makanan sup yang bertemakan makanan Korea. Oke, dan yang ada di sebelah kiri ini dia yang disebut sebagai kawasan Makodam 3 Siliwangi. Adanya banyak harimau coba lihat sebelah kiri tuh, harimaunya ada di sebelah kiri. Ya deh, iya. Makodam 3 Siliwangi ini merupakan kawasan yang dikenal sebagai Gedung Sabau. Bukan karena beraroma, akan tetapi karena luas gedungnya sekitar 7.000 meter. Orang Sunda menyebutnya Sabau. Dan juga di sebelah kiri, ini dia, ada Taman Maluku di sebelah kiri ya. Di mana Taman Maluku yang ada di sebelah kiri ini cukup terkenal juga. Karena Taman Maluku yang ada di sebelah kiri ini adalah taman yang dikenal sebagai Taman Misteri. Lalu kita lihat juga di sebelah kanan, ini tempat yang menyeramkan bagi anak-anak yang disebut sebagai barang militer. Ini barang militernya ada di sebelah kanan. Namanya Polikon Angkatan Darat. Barang militer yang ada di sebelah kanan ini konon katanya menerima anak-anak yang sering nonton YouTube dan TikTok. Mamanya juga bisa. Bagi ibu-ibu yang sering cek Oti Sofi akan dibawa ke barat, Bu. Iya, bawa aja ke barat. Kalau sebelah kiri baru ini yang disebut rumah kentang. Rumah hantu yang terkenal dulu difilmkan ke dalam layar lebar. Iya, rumah kentang. Konon katanya di rumah tersebut belum terjadi peristiwa. Ada anak kecil tidak sengaja masuk ke dalam rebusan kentang. Sehingga setelah kejadian tersebut akhirnya di rumahnya ini sering ada penampakan yang diawali dari terciumnya bau rebusan kentang. Karena dulu yang masuknya ke dalam rebusan kentang, makanya sebutannya rumah kentang. Kalau anaknya masuk ke dalam rebusan jengkol jadi rumah jengkol. Iya, nah itu tadi kita lewati yang disebut sebagai rumah kentang. Dan di depan di sebelah kanan ini dia stadion yang terkenal di Bandung yang disebut sebagai Stadion Siliwangi. Ini adalah tempat latihannya para pemain Persib. Ya, para pemain Persib latihan hariannya di sini ya, di sebelah kanan, di stadion sebelah kanan. Nah, tapi kita akan belok ke kiri aja. Kita belok ke kiri. Kawasan Jalan Lombok, kita akan bertemu dengan makanan-makanan yang terkenal dan viral di Bandung. Yang pertama yang akan kita lalui di kawasan yang kita lewati ini adalah Cumi Kaset. Kalau penasaran ada di mana silahkan penasaran. Olahan makanan mie ini terkenal disebut sebagai Cumi Kaset karena selain rasa mie-nya enak, yang masaknya al gentong. Nah, itu yang pertama. Lanjut di sebelah kanan, ini dia ada kawasan kopi yang terkenal yang bernama Kopi Sinar Pagi. Nah, ini ada di sebelah kanan. Ini makanan dari Kalimantan, Bu, yang membuat
yang terkenal. Jadi silahkan yang mau coba boleh. Dan di depan kita akan masuk dulu di kawasan jalan yang bernama Jalan Citarum. Masih semangat ibu-ibu, masih cek sound dulu kalau saya bilang cek jawab don. Cek don. Cek don. Cek 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 Don don don. cek cek cek. Don don don. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Saya lihat di sini lebih ceria ibunya daripada dedeknya. Ini yang mulai bales bukan dedek tapi mama, betul mah? Iya. Lanjut, kita masuk lagi di kawasan jalan yang bernama Jalan Citarum. Ya. Di kawasan Jalan Citarum juga kita akan bertemu dengan banyak makanan terkenal. Kalau makanan di sini kebanyakan UMKM, ya. Ini apa ini? Ini apa ini? Papai surundeng, Bu. Sama madu. Makanan Kalimantan. Kalau di sebelah kiri, Mbak Ibu isinya apa? Beras nggak? oh iya, beras ketan. Iya. Nah, dari Padang katanya Bu, bukan dari Kalimantan. Nah ini di sini di sebelah kanan makanan khas Bandung, cemilan gurilem. Iya, khas Bandung banget. Snack gurilem. Terus sebelah kiri ini bubur apa Bu? Bubur ayam. Iya. Bubur kotak ya. Silahkan yang mau coba. Kalau di Barat Di mana di sebelah kirinya ini bangunan sekolah bernama SMA 20 Bandung. Sekolah ini terkenal karena ini adalah sekolah yang dulu difilmkan ke dalam layar lebar berjudul Dilan. Ini sekolah Dilan SMA 20. Kita cari Dilannya ada? Nggak ada. ada. Karena kalau dulu Dilan bawa motor, sekarang Dilannya alih profesi jadi bawa kuda. Nah ini Dilannya ada di sebelah kiri. Bawa kuda. Oke. Dan di sini kita akan bertemu dengan makanan-makanan lainnya yang terkenal. Yang pertama sebelah kiri, rumah makan ayam Taliban. Lalu warung serundeng ini warung viral di Bandung ada di sebelah kiri. Dan di sebelah kanan resto Padang yang terkenal di Indonesia kayak Buah. Satu lagi di depan yang terkenal ini adalah kawasan Resto Igal Galabang dan juga masakan Sunda yang cukup hits di Bandung yang disebut sebagai alas daun. Nah, jadi seperti inilah rute Bandas yang kita naiki kali ini. Ya, Bandas singkatan dari Bandung Tour on Bus. Dulu bis kita memang ada 2 tingkat, tapi sekarang semuanya 1 tingkat. Karena kota Bandung masih rawan dengan ranting dan kabel. Oke, terima kasih ya sudah naik Bandros Ibu Bapak. Saya sangat senang bisa membersamai perjalanan Ibu Bapak. Silahkan dicek lagi barang bawaannya sebelum turun ya, karena kita akan berhenti lagi di tempat tujuan. Terakhir ada pantun dari saya, nanti jawab cakep ya. Kopi pahit jangan diminum. Saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, nanti silahkan kita akan kembali lagi menuju ke tempat perkembangan ya. Waktu bayar 1.000. Ya, hari ini ada acara kementerian juga.
di situ kalau Boleh turun sini nggak kak? soalnya ada area parkir.